Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat kalau Yuya itu berhasil menyembuhkan Pangeran Rager dari kutukan Lexia. Karena kutukan Pangeran Rager itu membuat dirinya sangat menderita dan membuatnya memiliki sebuah dorongan untuk menyakiti keluarganya sendiri. Maka dari itulah, dia memiliki niatan untuk membunuh Lexia dan Arnold. Tapi, karena masih memiliki sedikit kewarasannya, si Rager pun membakar mukanya sendiri untuk menghentikan dorongan membunuhnya itu. Yang secara ampuh agar tidak menyakiti siapapun adalah dengan menyakiti dirinya sendiri. Walau dengan semua penderitaan itu, Rager pun masih terus menjalani hidupnya. Namun untungnya babang kita Yuya itu memiliki ramuan herbal ajaib yang mampu menyembuhkan Rager dari kutukan Lexia itu. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka setelah persidangan Rager itu selesai. Walaupun sudah terbebas dari hukuman matinya, Arnold pun masih tetap menghukum Rager dengan menyita semua aset dan wilayahnya. Karena memang, jika si Arnold itu membebaskan Rager begitu aja, tanpa memberikannya hukuman, maka bisa jadi itu menjadi contoh buruk bagi para petinggi kerajaan lainnya. Di sini Rager juga menerima hukuman itu dengan lapang dada karena memang seharusnya dia itu udah dihukum mati. Tapi karena kebaikan dari Yuya dan Lexia, akhirnya dia itu terbebaskan dari kutukan dan hukuman mati yang menjeratnya itu. Di sini, baik Arnold, Rager, dan Lexia pun sangat berterima kasih kepada Yuya atas jasanya dalam memulihkan keluarga mereka. Kalau saja Yuya tidak ada di sini, maka Rager pasti udah mati, dan keluarga mereka juga akan menjadi rusak. Oleh karena itu, Arnold pun akan memberikan Yuya sebuah hadiah. Mendengar hal itu, Yuya pun berkata, kalau itu nggak perlu dilakukan, karena memang dia menyembuhkan Rager itu bukan untuk mendapatkan hadiah. Dia menyembuhkan Rager karena dia sudah berjanji kepada Owen dan Lexia untuk mengatasi masalah kali ini. Mendengarkan hal itu, Arnold pun menolaknya. Karena memang hal itu juga akan menjadi contoh buruk bagi para petinggi kerajaan nantinya. Karena jika Arnold tidak memberikan hadiah kepada Yuya, padahal dia itu sudah memberikan jasa yang sangat besar kepada kerajaan ini, maka hal itu akan membuat para petinggi kerajaan lainnya berpikir nih, walau mereka sudah bekerja keras, mereka tetap tidak akan mendapatkan hadiah apapun dari kerajaan. Mendengar argumen logis itu, Yuya pun tidak bisa menolaknya lagi dan mau tidak mau harus menerima hadiah dari Arnold. Jadi ia pun berkata kalau dia siap untuk menerima hadiah yang akan diberikan oleh Arnold kepadanya. Di sini Arnold pun diam sejenak dan bergumam kalau dia itu harus memberikan hadiah apa kepada Yuya. Nah, waktu itu Lexia pun langsung ngomong nih, kalau sebaiknya dia aja yang menjadi hadiah buat Yuya. Tentu aja Arnold pun langsung menjawab tidak untuk pertanyaan itu. Dan bukan Arnold aja yang menolaknya, si Luna juga langsung menolak tawaran dari Lexia itu. Di sini Lexia pun langsung lesu karena dia telah gagal lagi mendapatkan kesempatan untuk menikah dengan Yuya. Lalu Owen juga menambahkan kalau memang jika Yuya itu menikah dengan Lexia, maka secara resmi si Yuya juga harus menjadi anggota keluarga kerajaan Alkeria. Mendengarkan hal itu, entah kenapa si Yuya pun langsung ngomong nih kalau dia nggak suka menjadi anggota kerajaan. Tentu aja si Lexia pun langsung tambah lesu dong karena si Yuya berkata seperti itu. Nah, di tengah kebingungan itu, si Luna pun langsung mengusulkan lagi hal yang tidak terduga. Kalau bagaimana dia sajalah yang akan dijadikan hadiah untuk Yuya. Karena memang kan kalau Yuya itu nikahnya sama Luna, maka si Yuya itu nggak perlu menjadi anggota kerajaan. Tentu aja kini giliran Lexia yang menolak hal tersebut dan terjadi perdebatan di antara mereka nih. Nah, saat itu Rager pun memiliki usulan yang pas nih untuk hadiahnya Yuya. Kalau bagaimana hadiah untuk Yuya itu adalah bekas wilayah dari Rager aja, karena daripada terbengkalai gitu wilayahnya. Lagi pula, wilayah bekas Rager itu juga merupakan wilayah yang tidak ada penduduknya. Jadi si Yuya itu nggak perlu khawatir. Dan anggap saja itu adalah rumah singgah Yuya pada kerajaan ini. Selain itu, Yuya juga akan dinobatkan sebagai kesatria kerajaan Alkeria ini. Walaupun nantinya si Yuya itu nggak dapat tugas dan gaji bulanan, tapi selama Yuya tinggal di sini, maka dia akan diperlakukan sebagai bangsawan. Mendengar usulan bagus itu, Arnold pun langsung menyetujuinya, dan secara resmi, ia pun menghadiahkan Yuya semua wilayah dari Rager, juga memberikannya gelar kesatria kehormatan.
Awalnya si Yuya itu masih enggan untuk menerima hal itu, tapi setelah didesak sama Rhaegar, pada akhirnya Yuya pun menerima semuanya. Namun nih, untuk saat ini Yuya pun berkata kalau dia itu harus pulang terlebih dahulu nih, karena memang ada pekerjaan yang harus ia kerjakan. Mendengarkan hal itu, Lexia dan Luna pun nampak kecewa, karena memang mereka mengira Yuya itu akan lebih lama tinggal bersama mereka. Tapi mereka itu nggak enak untuk membujuk Yuya untuk tetap tinggal. Jadi mereka pun merelakan Yuya untuk pergi. Ya, sebenarnya di sini urusan yang dimaksud sama Yuya kan dia itu harus pergi ke sekolah besoknya teman-teman. Karena memang masa liburan akhir pekannya Yuya itu udah berakhir. Panel cerita pun berpindah saat Yuya di bumi lagi. Pagi itu kelas Yuya pun dihebohkan dengan pengumuman dari Sawada Sensei kalau ujian tengah semester akan berlangsung. Dan orang yang ribut di kelasnya Yuya itu adalah Kaede sama Akira nih. Karena memang mereka berdua itu adalah orang yang paling payah dalam belajar. Tapi di sini Sawada Sensei pun berkata kalau Kaede dan Akira itu harus berusaha keras dalam ujian kali ini jika mereka itu nggak mau tertinggal. Dan tentu aja, untuk menyukseskan kegiatan UTS yang akan datang, pihak akademi pun memutuskan untuk memberhentikan aktivitas ekskul yang ada di sana. Tentu aja si Akira dan Kaede itu tambah lesu lagi dong. Karena memang mereka itu nggak bisa cuma belajar aja. Mereka itu harus melakukan aktivitas lain seperti mengikuti ekskul untuk tetap menjaga mentalnya. Namun Sawada Sensei itu nggak terlalu memperhatikannya karena memang ia udah tahu kalau itu cuma akal-akalan Akira sama Kaede aja buat nggak belajar. Sementara itu, Yuya pun hanya bisa tersenyum ketika melihat kedua temannya itu. Lalu, Yuya pun didatangi oleh Shingo dan Ryo. Di sini mereka berdua pun menanyakan bagaimana persiapan Yuya untuk menghadapi UTS ini. Karena memang ini kan UTS pertama Yuya dalam akademi ini. Mendengarkan hal itu, Yuya pun berkata nih, kalau dia sudah cukup belajar giat belakangan ini, dan hanya bisa menunggu hasilnya aja. Tapi memang, Yuya itu masih terhambat dengan 2 mata pelajaran. Di sini, si Yuya juga menanyakan keadaan belajar dari Ryo dan Shingo. Mendengarkan hal itu, mereka pun menjawab kalau mereka itu nggak pernah masalah dalam belajar. Mereka juga cukup yakin tidak akan kesusahan dalam UTS nantinya. Mendengarkan hal itu, Yuya pun memakluminya karena memang si Shingo dan Ryo itu udah terkenal sebagai siswa yang pintar dalam akademi. Panel cerita pun berpindah saat Yuya itu pulang dari sekolah. Ketika Yuya sedang berjalan sendirian, ia pun memikirkan tentang 2 mata pelajaran yang belum ia kuasai, yaitu matematika dan fisika. Memang Yuya itu telah berevolusi saat di isekai, dan hal itu membuat kapasitas otaknya bertambah. Tapi tetap saja, dia masih belum menguasai 2 mata pelajaran tadi. Tentu saja hal itu membuat Yuya agak bingung nih. Namun pada saat itu, Yuya pun disapa oleh gadis yang dikenalnya. Dia adalah Kaori. Di sini Kaori pun basa-basi dulu nih dengan menanyakan kenapa Yuya itu nggak pulang bareng sama Ryo dan lainnya. Mendengarkan hal itu, Yuya pun berkata kalau nampaknya Ryo dan yang lainnya itu memiliki urusan lain. Jadi dia pun pulang sendirian. Nah pada saat itu Yuya pun nggak sengaja mengeluh kepada Kaori kalau saat ini dia itu masih belum menguasai materi matematika, padahal UTS itu sudah di depan mata. Mendengarkan hal itu, Kaori pun berkata kalau dia itu sangat terkejut karena Yuya itu memiliki suatu hal yang gak dikuasainya. Ya memang sih, si Kaori kira Yuya itu bisa melakukan segala hal. Nah, Kaori juga langsung menambahkan nih, kalau bagaimana mereka itu belajar bersama aja. Kaori itu cukup pandai dalam matematika, jadi dia itu bisa mengajarkan Yuya 1-2 hal tentang matematika. Sebaliknya, Yuya itu harus mengajarinya sastra dan bahasa Inggris. Karena memang Kaori itu tahu kalau Yuya itu pandai dalam kedua pelajaran tadi. Di sini Yuya pun menyetujuinya. Tapi dia juga berkata dalam hatinya nih, kalau memang dia pandai dalam pelajaran bahasa itu berkat skill penerjemah bahasanya. Nah, pada saat itu Yuya pun bertanya, jadi di manakah mereka akan belajar? Mendengarkan hal itu, si Kaori pun langsung menjawab dong, kalau mereka itu belajarnya di rumahnya Yuya aja. Di sini Yuya pun langsung kaget dong, karena memang dia kira mereka itu akan belajarnya di perpustakaan sekolah. Ternyata si Kaori itu malah cari kesempatan buat main ke rumahnya Yuya. Tapi memang hal ini udah direncanain sama Kaori sejak kemarin sih. Nah, ketika mendengar keraguan dari Yuya, si Kaori itu ngomong apakah nggak boleh buat belajar di rumahnya Yuya. Tentu aja pas ditanya begitu, Yuya pun langsung gak enak sama Kaori. Jadi pada akhirnya ia pun memperbolehkan Kaori untuk belajar bersama di rumahnya.
Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Sesuai janji, saat itu Kaori pun datang ke rumahnya Yuya untuk belajar bersama dengannya, di mana Kaori itu mengajari Yuya matematika, sedangkan Yuya itu mengajari Kaori sastra dan bahasa Inggris. Belajar bersama itu pun berjalan dengan lancar. Bahkan Yuya juga berkata, kalau rumus matematika yang diajarkan sama Kaori itu lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan yang diterimanya saat pelajaran. Di sini Kaori juga memuji Yuya karena memang keterampilan bahasa Yuya itu mengagumkan. Mendengarkan hal itu, Yuya pun hanya bisa tersenyum karena memang lagi-lagi itu bukan kemampuan aslinya, tapi berkat skill menerjemah bahasanya. Nah, pada saat itu mata Kaori juga tertuju sama Akatsuki nih. Karena memang kan Kaori itu baru pertama kali melihat babi merah seperti Akatsuki. Melihat hal itu, Yuya pun langsung memperkenalkan Akatsuki kepada Kaori sebagai anggota baru dalam keluarganya ini. Di sini Kaori pun sangat senang melihat Akatsuki karena memang dia itu gak pernah melihat babi seimut Akatsuki. Setelah beberapa saat, Kaori pun berkata kalau dia itu ingin pergi ke toilet. Di sini Yuya pun langsung mengizinkannya. Tapi setelah 5 menit berlalu, si Yuya itu baru sadar kalau dia belum menunjukkan toiletnya kepada Kaori. Jadi Yuya pun memutuskan untuk menyusul Kaori. Namun nih, bukannya pergi ke toilet, si Kaori itu malah ngedatengin pintu menuju isekainya Yuya. Ingat, waktu beberapa part pertama, Yuya itu pernah menghajar kaca dan tembok rumahnya hingga berantakan. Alhasil, kamar rahasia di mana pintu menuju isekai itu pun terlihat lebar di depan matanya Kaori saat ia mencari toilet. Dan sama seperti Yuya, pintu itu juga memanggil Kaori untuk masuk ke dalamnya. Tapi si Yuya pun berhasil menghentikan Kaori sebelum ia memasukinya. Yap, sekali ini Yuya itu udah tertangkap basah sama Kaori. Dirasa tidak ada alasan lagi untuk berbohong, Yuya pun mengakuinya nih, kalau pintu yang Kaori lihat itu adalah pintu menuju isekai. Dan alasan kenapa Yuya itu bisa sangat kuat, bahkan bisa menolong Kaori dan lainnya dalam insiden kebakaran mall waktu itu, dikarenakan Yuya mendapatkan kekuatan dari isekai dalam pintu ini. Di sini Kaori pun mencoba menangkap informasi yang Yuya berikan, tapi dia masih bingung untuk berkata apa nih. Lalu Yuya juga menjelaskan nih, kalau Akatsuki dan Net juga bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari isekai dalam pintu tersebut. Mendengarkan hal itu, Kaori pun mengiyakannya, karena memang nih, Kaori juga udah sadar kalau Knight itu bukanlah seekor anjing. Ya, bisa dilihat lah bentuknya itu nggak mirip banget sama anjing gitu. Lalu ia juga baru melihat babi yang berwarna merah terang seperti Akatsuki. Jadi ia pun bisa menerima kalau memang Akatsuki dan Knight itu bukanlah berasal dari dunia ini. Namun pada saat itu, si Kaori pun langsung diam dan mukanya pun memerah nih. Di sini Yuya pun mengira kalau Kaori itu kecewa sama Yuya. Namun nih, pada saat itu Kaori pun langsung ngomong, apakah Yuya itu bisa menunjukkan toiletnya sekarang? Karena memang dia itu udah kebelet banget. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung sadar kalau dia belum menunjukkan toiletnya kepada Kaori. Setelah dari toilet, si Yuya pun langsung menunjukkan isekainya kepada Kaori, di mana mereka pun langsung masuk ke rumah Yuya di dekat hutan sarang iblis besar. Saat itu Kaori juga tertegun dengan suasana damai yang ada di sana, di mana tidak ada lagi asap kendaraan ataupun suara bising dari klakson mobil. Nah, pada saat itu, Kaori pun mendapatkan title dan status ketika masuk dalam isekai tersebut. Dan status dari Kaori itu sebagai berikut. Setelah melihat status dari Kaori, Yuya pun kaget nih. Karena memang status Kaori saat baru masuk ke sini itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan status Yuya ketika baru saja masuk dalam isekai ini. Lalu Yuya pun menjelaskan kalau Kaori itu bisa menaikkan levelnya dalam isekai ini. Dan semenjak kesini, aku selalu menaikkan levelku sehingga penampilanku sangat berubah drastis dibandingkan dengan saat pertama kali kita bertemu. Maka dari itu banyak orang, baik dalam akademi maupun luar akademi, yang menyebutku sebagai orang hebat, padahal aslinya aku hanyalah orang curang yang beruntung bisa mendapatkan kekuatan dari isekai ini. Di sini Yuya pun mengakui semuanya kepada Kaori kalau memang dirinya itu bisa berubah karena naik level di isekai ini, dan bukannya karena kerja keras sendiri. Ya, kita tahu sendirilah. Saat pertama kali bertemu dengan Kaori, si Yuya itu masih one pack dan gak six-pack kayak sekarang. Mendengarkan hal itu, Kaori pun langsung tersenyum dan berkata kalau Yuya itu tidak pernah berubah dari sejak awal mereka bertemu. Yuya selalu menjadi orang baik yang menolong Kaori di saat kesusahan. Jadi Yuya itu tidak pernah berubah bagi Kaori. Bagi Kaori, Yuya adalah orang hebat yang sebenarnya.
Mendengarkan hal itu, Yuya pun menjadi sangat senang dong, karena melihat betapa tulusnya Kaori kepadanya. Kini ia pun mulai mengetahui kalau memang ada orang seperti Kaori yang melihat Yuya bukan dari penampilannya aja, tapi dari kebaikannya. Setelah itu mereka pun langsung melanjutkan belajar bersama mereka kembali nih. Tapi Kaori itu pengen kalau belajar bersama mereka itu diterusin di rumahnya Yuya dalam isekai aja. Karena memang suasana di sini tuh jauh lebih baik gitu. Mendengarkan hal itu, Yuya pun menyetujuinya. Setelah beberapa menit belajar nih, mata Kaori pun tertuju kepada satu set armor Brody Ogre yang biasa dipakai oleh Yuya. Melihat hal itu, Yuya pun berkata kalau itu adalah satu set armor yang biasa dia gunakan untuk berpetualang di sini. Nah, waktu itu Kaori pun pengen Yuya itu memakai armor tersebut. Karena dia itu penasaran banget gimana sih si Yuya itu saat memakai armor tersebut. Di sini Yuya pun gak mempermasalahkan hal tersebut dan langsung mengganti pakaiannya dengan armor itu. Tapi Yuya itu menggantinya di rumahnya yang di bumi. Karena dia juga ingin mengambil peralatan belajar yang ketinggalan di sana. Di waktu senggang itu, Kaori pun mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan di depan rumahnya Yuya nih. Ia pun melihat banyak sekali pepohonan yang rindang di sana. Udara di sekitarnya juga sangat sejuk, tidak seperti di bumi. Nah, di saat itu Kaori juga melihat gumpalan hitam yang tertengger di depan pagar rumahnya Yuya nih. Di sini Kaori pun penasaran tuh buat ngelihat gumpalan itu. Dan tanpa sengaja Kaori itu melewati pembatas barrier monster di rumahnya Yuya. Ternyata gumpalan itu juga bukanlah sebuah benda, melainkan seekor devil slime yang siap untuk menyantap Kaori. Karena memang nih, Kaori itu udah berada di luar barrier monster rumahnya Yuya gitu. Tapi untungnya babang kita Yuya itu berhasil cepat kembali dan menyelamatkan Kaori dari terkaman monster tersebut. Tentu aja si Kaori pun langsung salah tingkah dong, karena dia itu udah diselamatin sama Yuya dan digendong layaknya seorang putri lagi. Setelah itu, Yuya pun langsung menitipkan Kaori kepada Knight dan Akatsuki, sedangkan Yuya itu akan membasmi Hell Slime tersebut. Nah, di sini Kaori pun langsung menyaksikan betapa giginya kekuatan dari Yuya nih. Karena si Yuya itu bisa membasmi Hell Slime tadi dengan sangat mudah, bahkan cukup dengan Absolute Spear miliknya aja. Di sini Yuya pun memberitahu Kaori kalau memang dalam isekai ini terdapat banyak sekali monster yang siap membunuh Kaori. Jadi jangan sampai Kaori itu lengah. Lalu kekuatan tadi juga adalah kekuatan yang didapatkan Yuya setelah naik level dan berlatih dalam isekai ini. Mendengarkan hal itu Kaori pun mengerti dan ia juga berkata, sekarang ini dia sudah mengetahui lebih banyak tentang Yuya lagi ya. Hal itu membuatnya sangat senang karena memang ia merasa kalau dengan ini ia bisa lebih mengenal Yuya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari Isekai Digit yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.